Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita kaji ini namanya Terjemah Hadis Arba'in. Nama buku Arabnya, ini terjemahnya kecil saja, yang tak pakai syarah. Tak ada penjelasannya, hanya isinya teks sama terjemah. Isinya 42 hadis. Ini yang buku Arabnya, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wahid, Isnin, Salasah, Arba'. Arba' 40, Arba'un, Arba' 4, Arba'un 40. Kalau tak ada penyebab apa-apa di pangkalnya, maka ujungnya un, muslimun, mukminun, kafirun. Tapi kalau ada sesuatu di belakangnya berubah wa ana minal muslimin. Asalnya muslimun. Kenapa jadi muslimin? Karena ada min di pangkalnya. Ini Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Tapi di sini ditulis Kitabul Arba'in. Kenapa di sini Arba'in? Di sini Arba'un karena ini tak ada sebabnya apa-apa. Maka Arba'un. Tapi karena di sini jadi mudhaf ilaih, maka Kitabul Arba'in An-Nawawiyah. Jadi jangan berkelahi hanya gara-gara Arba'un dengan Arba'in. Nanti diselesaikan oleh Pak Arba'mis. Bola. Terjemahnya ini. Saya tak biasa baca terjemah tuh Pak Ustadz. Mau teks Arabnya ini. Kami kalau cuma teks Arab tak paham Pak Ustadz. Yang pakai syarah. Kalau ayat Quran penjelasannya namanya tafsir. Kalau hadis nama penjelasannya syarah. Makanya di Malaysia orang yang menjelaskan itu disebut pensyarah. Dr. Mustafa Umar adalah pensyarah. Artinya beliau orang yang menjelaskan. Sebelum dosen masuk, mahasiswa itu tak jelas. Setelah dosen masuk menjadi jelas, maka disebut dia pensyarah. Di tempat kita ini disebut dosen. Sebelum dosen itu masuk, paham mahasiswa itu. Begitu dia masuk makin tak paham. Ini disebut dosen. Yang ini terjemah bahasa Indonesia, syarahnya terjemah bahasa Indonesia. Yang ini syarahnya terjemah bahasa Arab. Yang ini syarah oleh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Di ujung namanya Asy-Syafi'i, mazhab dia Syafi'i. Al-Azhari karena dia tamat Al-Azhar. Imam wa khatib di Masjid Zahir Baybas. Dia imam dan khatib tetap di Masjid Zahir Baybas. Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Azhari. Kitab ini langsung dihadiahkannya ke saya supaya ajarkan nanti di Indonesia. Bersambung sanadnya ke Dr. Hisham Kamil Hamid Musa. Sedangkan ini terjemah bahasa Indonesia. Kenapa buku ini yang dipilih? Ini yang ada. Nilai yang ada lagi tinggal dicari-cari syarahnya. Ditulis oleh syarah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu dari Suriah. Isinya pertama matan hadis. Matan itu artinya teks. Sedangkan silsilah nama orang sampai ke matan namanya sanad. Di mana kamu ambil hadis nih? Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggalnya kapan? 256. Nabi Muhammad meninggalnya kapan? Tahun 11. 256 kurang 11, 245.
Jarak dari Nabi ke Imam Bukhari 245 tahun. Mana mungkin Nabi berjumpa sama Imam Bukhari? Imam Bukhari mimpi Pak Ustaz. Dalam hadis mimpi tak laku, forecast itu namanya. Imam Bukhari mendapat hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu silsilah periwayatan. Habis sanad jumpalah matan. Matan artinya teks isi hadis. Isi kitab ini pertama matan. Setelah matan terjemah. Setelah terjemah kedudukan hadis. Apakah hadis itu sahih? Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Setelah kedudukan hadis, bahasa hadis, kosakata, bahasa awaknya vokabularis. Di bawah kosakata latar belakang hadis. Latar belakang hadis, istilah ilmu hadisnya asbabul wurud. Kalau mengaji tafsir sama Dr. Mustafa Omar namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis asbabul wurud. Isi dan hikmah hadis. Saya yang awam ini tak tahu, saya entah apa-apa aja isi hadis itu. Datanglah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dijelaskannya lah isi hadis ini 1, 2, 3, 4 menurut ulama. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Apa mampu? Apa sanggup? Abdul Somad hamba Allah yang dhaif ini tak sanggup. Maka dia kembali ke Quran dan hadis melalui pemahaman ulama. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, Syekh Dr. Muhyiddin Mistu, ditambah lagi Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa dari Mesir. Ini dari Suriah. Penjelasan lafal muskil. Muskil bahasa Arab, bahasa kitanya problem, masalah. Ada bahasa-bahasa yang bermasalah. Karena hadis ini umurnya sudah 1439 tahun. Sedangkan bahasa Melayu pun kita tak semuanya paham. Saya belajar mengajar di lokal, saya tanya, siapa yang orang Melayu? Kamu orang Melayu? Ya Pak Ustaz. Jamin Melayu? Jamin Pak Ustaz. Tahu semua bahasa Melayu? Ya Pak Ustaz. Nanti kalau saya sebutkan bahasa Melayu bisa terjemah semua? Iyalah, saya kan orang Melayu. Cindailah mana? Satu lokal tak tahu arti cindai. Cendol tahu ya? Cindai bahasa Melayu artinya kain. Kata itu tak dipakai lagi sekarang. Saya sempat kuliah di Malaysia 2 semester, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Dosen bahasa Melayu kami namanya Cik Rusdi. Masuklah Cik Rusdi ke lokal, dibawanya manuskrip bahasa Melayu umurnya 100 tahun. Cuba encik-encik, puan-puan, tuan-tuan baca ini, ada tulisan tangan manuskrip, kami bacalah tak paham. Ini bahasa apa encik? Bahasa Melayu. Awak kan tuan-tuan bahasa Melayu, orang Melayu, ya kenapa tak paham? Padahal umur manuskrip ini baru 100 tahun. Tapi anak kita bisa paham bahasa yang turun 1439 tahun yang lalu. Ajib. Kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah. Andai hidup Winston Churchill hari ini, disuruh dia ngomong dengan dosen bahasa Inggris yang ada sekarang, mengango dosen bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dia mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi bahasa Arab, andai hidup Nabi Muhammad sekarang, bisa kita ngomong sama dia. Kaifa haluka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, wa ana bi khair. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa kita. Bahasa Arab bukan cuma bahasa solat. Bahasa Arab bukan cuma bahasa hadis, tapi bisa juga dipakai sampai hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah. Adapun dahulu gospel, perjanjian lama, perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, hilang sudah bahasa aslinya. Bahasa Arab terjamin
karena tidak sah solat kalau tidak pakai bahasa Arab. Turki pernah mencoba pakai bahasa Turki waktu Mustafa Kemal Atatürk menggulingkan Sultan Turki Utsmani. Pertama dirobahnya azan. Saya dapat kiriman azan pakai bahasa Turki. Nauzubillah, andai pemimpin kita sekuler dirobahnya dari menara masjid ini pakai bahasa nauzubillah lah. Bahasa muskil artinya kosakata yang sulit dipahami karena sudah terlalu tua, dijelaskan dalam buku ini. Biografi perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah, ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Dari Umar ibn Khattab, hadis nomor 1. Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada di dalam. Metode kajian kita bahas hadisnya, setelah itu kita jelaskan kandungan-kandungan isinya, setelah itu bunyi jam masuk sholat isya, kita sholat isya. Habis itu kita tambah 10-20 menit, selesai itu buka tanya jawab, selesai. Insya Allah kalau kita terus 42 pekan maka khatamlah Arba'in Nawawi ini atau Al-Arba'un An-Nawawiyah di Masjid Raya Senapelan. Kenapa masjid ini menjadi pilihan? Masjid ini ikon. Seluruh orang Melayu di dunia ini tahu inilah masjid Melayu tua pertama di atas bumi Senapelan. Ketika Sultan menelusuri Sungai Siak, dari Siak sana, maka nampaknya inilah tapak yang cocok untuk membuat kampung yang baru. Didirikanlah masjid, menunjukkan Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Kalau ada orang Melayu yang tak Islam, gantilah KTP. 1762 Sultan Abdul Jalil mencacakkan masjid ini, maka tegaklah dia. Tapi orang Islam tidak hanya memikirkan akhirat, mati, solat, tapi juga memikirkan dunia. Maka ditegakkan pula pasar di sebelah sana, sunnah Nabi. Nabi membangun Masjid Nabawi, lalu di samping Masjid Nabawi pas pintu Babus Salam sekarang, itulah letak pasar Nabi. Nabi membangun masjid, juga membangun pasar yang bebas dari Yahudi karena riba rentenir. Maka di sini masjid, di seberang sana pasar Senapelan. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, di mana kalian mengkaji hadis Arba'in Nawawi? Di Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah. Masjid Raya Senapelan, begitu sejarahnya. Kalau datang kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung, tunjukkan tempat-tempat bersejarah. Sini dulu saya bawa. Inilah masjid yang dibuat Sultan dulu. Oh, kok modelnya model baru, kata dia. Dulu. Kalau kau mau tengok asli, tengoklah di internet. Nah, maka kita ingin balik semangat itu balik. 1762, 1862, 1962, sekarang sudah 2017, lebih 300 tahun yang lalu. Maka berbahagialah datuk-datuk, nenek mama, orang-orang hebat, alim ulama dulu. Menengok malam ini kita terus melanjutkan tanah wakaf ini diisi dengan solat berjamaah. Raja-raja yang soleh berbahagia di sisi Allah. Kenapa? Amal jariah mengalir. Hendaknya anak cucu awak isu pun melanjutkan tradisi itu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bukan berarti masjid lain buat pula lah. Masjid yang lain buat acara membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya Pak Ustadz punya buku yang lain, sampulnya tak macam ini. Ya tak apa-apa, ini sekedar sampel saja. Ada bisa kami beli ini Pak Ustadz? Ini tak ada. Ini satu-satunya saya bawa dari Mesir. Boleh kami fotokopi? Boleh. Nanti kalau penulisnya marah, tanggung dosa masing-masing. Ini atau yang terjemah ini untuk supaya menjadi pegangan. Kenapa mesti 40? Kenapa mesti 40? Man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang menghafal 40 hadis min amri diniha, yang terkait dengan agama Islam.
Man hafiza arba'ina hadisan li ummati min amri diniha. Siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku ini, dihafalnya 40 hadis, disampaikannya ke umatku dalam perkara agama ini, kata Nabi SAW, ba'athallahu yaumal qiyamati ma'al fuqaha wal ulama, maka Allah akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama para ahli ulama dan para fuqaha, ahli fikih. Hadis ini dhaif. Ini muncul masalah. Hadis tentang 40, siapa yang hafal hadis 40 nanti dibangkitkan hari kiamat bersama ulama dan fuqaha, hadis itu dhaif. Tapi, ini tapi kata Imam Nawawi. Kenapa Ustaz Somad ini selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi? Nanti saya jelaskan siapa Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama'u ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Sepakat ulama. Imam Nawawi yang ngomong, jangan saya. Ini selalu saya tekankan, jangan katakan Abdul Somad. Nanti orang mengejek saya di internet. Saya tak apa-apa, tak pernah saya baca. Jamaah yang tak lelap tidur, asik membaca komen. Sakit hati kami Pak Ustaz. Siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agama ini akan dibangkitkan hari kiamat bersama para ulama. Hadisnya dhaif, boleh dipakai. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail a'mal. Dijelaskan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang datang setelah Imam Nawawi. Kata dia syaratnya 5. Tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya kadzab pendusta. Dia pula masih dipayungi hadis dalil umum dan untuk fadail amal, motivasi beramal. Dia tak apa-apa, tak masalah, hanya untuk motivasi beramal. Jadi kalau ada adik-adik yang sudah menghafal 40 hadis nih, tapi katanya arbaun 40, kenapa waktu kami buka isinya 42? Katanya arbaun 40, tapi isinya 42. Maka maksud 42 itu 40-an. 40-an. Ibu lahir tahun berapa, Bu? Lahir tahun 70-an. Nanti artinya 75, 71, 72. Nanti kalau baca buku Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sejarah, sifat, fisik, karakter, bentuk wajah, bentuk sorban, bentuk selop Nabi, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal 275. Di situ dijelaskannya Nabi Muhammad meninggal umurnya 60. Sedangkan kita baca dalam kitab sirah 63. Kenapa di situ disebut 60? Waktu kami tanya sama Syekh, kenapa di sini 60? 60-an. 61, 62, 63. Begitu juga dengan ini. Katanya arba'in 40 lah. Kenapa isinya 42? 40-an. Lebih baik berlebih daripada kurang. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kau hafal berapa hadis? Pas 40. Kalau kurang 1, 39. Tapi kalau dihafal 42, 43, kurang 3, tetap 40. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Ini tentang masalah angkanya. Kita bahas detail semua. Kenapa Imam Nawawi menulis hadis ini? Yang pertama, ditengoknya, dilihatnya banyak kitab-kitab sebelum dia. Jama'al ulama'u arba'ina fi usuluddin. Jama'al ulama'u arba'ina fi usuluddin. Ku tengok ada buku-buku 40 hadis disusun ulama tentang usuluddin. Usul, asal, dasar. Din, agama. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. 40 hadis tentang usuluddin. Wa ba'duhum jama'u arba'ina fil furu'. Ada pula yang lagi menulis 40 hadis tentang cabang-cabang agama. Salat, zakat, puasa, haji. Yang satu lagi arba'ina fil jihad, 40 hadis tentang jihad.
Yang satu lagi arba'ina fil aqidah, 40 hadis tentang akidah. 40 hadis banyaklah. Jadi jangan katakan Imam Nawawi orang pertama menyusun arba'in, enggak. Ada yang menulis 40 hadis tentang usuluddin, 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang furu', 40 hadis tentang zuhud. Hidup zuhud, bersahajat, tak berlebih-lebihan, hidup sederhana. Arba'una hadisan fi zuhdi, 40 hadis tentang zuhud. Ada pula Al-Harawi menulis 40 hadis tentang sifat Allah. Dibantah oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, karena hadis ini menyebabkan orang salah paham. Allah bermata, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bertelinga, Allah melompat, Allah berlari, Allah turun, Allah di atas. Dibantah 40 hadis. Jadi kemudian Imam Nawawi menengok, memandang kitab-kitab ini, maka kata beliau, semuanya baik, tapi aku ingin ada 40 hadis yang mencakup semuanya. Di dalamnya ada usul, di dalamnya ada furu', usul batang, furu' cabang. Ada 40 batang saja, 40 cabang saja, 40 zuhud saja, 40. Maka aku ingin menyusun 40 hadis, semua aspek agama ada di dalamnya. Maka disusunnyalah 40 arbaun hadis pilihan Nawawiyah, karena yang menyusunnya Imam Nawawi. Arbaun an-Nawawiyah, kebetulan datang Imam Ajluni, maka disebut nama kitabnya Arbaun Ajluniyah, karena kebetulan disusun Imam Ajluni. Arbaun Ghumariyah, ada ulama dari Maroko namanya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Arbaun Al-Ghumariyah, 40 hadis disusun Imam Al-Ghumari. Kemudian datang pula ustadz dari Pekanbaru, disusunnya Arbaun As-Somadiyah, 40 hadis disusun oleh Ustadz Somad, belum keluar lagi. Jadi ujung nama itu menunjukkan siapa yang menulisnya. Arbaun An-Nawawiyah, 40 hadis disusun oleh Imam An-Nawawi. Pesan tuan-tuan guru dulu, kalau nanti membuka kajian hadis, sebelum ini kita buat kajian hadis pilihan tentang ini. Nah, kita mau fokus diawali dengan 40 hadis Nawawi. Nanti kalau sudah hatam ini, insyaallah panjang umur, sehat badan, hatam, kita pindah nanti ke Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi juga. Kalau hatam Riyadhus Shalihin, baru kita pindah lagi namanya kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga. Kalau hatam Al-Azkar, baru kita pilih yang agak fokus ke hukum fikih. Itulah namanya kitabnya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mazhab Syafi'i juga, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah hatam itu nanti, barulah kita pindah ke Mukhtasar Sahih Bukhari. Jangan langsung ke Sahih Bukhari, pilih Mukhtasar, ringkasannya dulu. Setelah ringkasan Sahih Bukhari, barulah kita pindah ke kitab Sahih Al-Bukhari, 7275 hadis. Andai tak sampai, Ustadz mati, niat sudah sampai. Anak cucu, adik-adik, murid kita akan melanjutkan ke majelis ini insyaallah. Innamal a'malu binniyat, amal dengan niatnya. Tapi jangan pula gara-gara amal niat lalu berniat malam ni lalu tak datang lagi. Tapi ada yang perlu saya luruskan tadi, bahwa ada beberapa Senin yang saya sudah ada janji, maka iklan yang betul, setiap awal bulan kita tetapkan Senin tanggal sekian, Senin tanggal sekian, Senin tanggal sekian. Karena ada beberapa tanggal saya tak bisa datang, jangan nanti jamaah kecewa. Katanya Ustadz datang, tengok iklan capture yang sudah dibuat baik-baik. Untuk bulan Oktober ini Senin tanggal ni, tanggal ni, tanggal ni. Masuk nanti awal November keluar lagi capture baru, Senin tanggal ni, tanggal ni, tanggal ini. Karena kalau sudah kita datang, Ustadz tak datang, hati kita rusak. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati sakit kemana obat hendak dicari. Pandai juga Ustadz itu berpantun katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siapa ini Nawawi ini? Ada mahasiswa datang, Ustadz Somad, Ustadz selalu mengutip Imam Nawawi, ternyata rupanya orang Banten Pak Ustadz, kata dia. Betul, itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani karena dia orang Banten. Meninggal tahun 1897.
Itu ulama besar juga, bukunya 115 kitab, bukan tanggung, 115 kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal tahun 1897, makamnya di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Gelarnya bukan doktor, bukan profesor, bukan LCMA. Siapa dia? Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Makkah, Madinah itu namanya Hijaz, dan dia belajar di Makkah, mengajar di Masjidil Haram, menulis tafsir 2 jilid berbahasa Arab. Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Saya menengok kitab ini pertama di Kairo, Mesir. Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ulama besar. Dan dia sezaman dengan ulama besar juga, Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, meninggal tahun 1916. Apakah ini karya Nawawi Al-Bantani? Bukan. Nawawi Al-Bantani karyanya banyak, tapi yang kita baca malam ini, yang kita tunjukkan malam ini adalah karya Imam Nawawi yang bukan Al-Bantani. Siapa dia? Nama aslinya Yahya, nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Nama datuknya Murri, Yahya bin Syaraf bin Murri. Setelah datuk moyang, Unyang, kalau kami Unyang. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Nawawi diambil dari nama kampung, nama kampungnya Nawa, 80-an kilometer dari Damaskus, Suriah, yang sedang dibantai oleh Syiah Bashar al-Assad. Semoga Allah menolong orang kampung Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Lahir di Nawa. Di Nawa inilah dia lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Artinya 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Imam Nawawi. Lahirnya di mana? Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Lahirnya di Makkah, Makki, Al-Makki. Orang mana dia? Orang Mesir, Al-Misri. Orang mana dia? Orang Baghdad, Al-Baghdadi. Orang mana dia? Orang Nawa, An-Nawawi. Orang mana dia? Orang Kulim, Al-Kulimi. Orang Kampar, Al-Kampari. Abdur Somad, Al-Panami. Man sakana baladan arba' sinin faqad yastahiqqu an yunsab ilaih. Siapa yang tinggal di suatu negeri 4 tahun, maka boleh dia pakai nama kampung itu. Bapak-bapak yang sudah tinggal di Pekanbaru ini 4 tahun, bisalah pakai nama dia. Siapa nama bapak itu? Al-Senampelani, Senampelan, Al-Pasar Bawahi. Lampai tahun nampu menggalis itu Pak Ustaz. 4 tahun. Tapi kalau Abdul Somad yang mau dibuat Abdul Somad Al-Maghribi, tak bisa. Maroko, karena saya di Maroko cuman 2 tahun. Syaratnya harus 4 tahun. Bisa jadi tempat lahir, tapi An-Nawawi karena lahirnya di Nawa. Datang ayahnya, dibuatkannya tempat kecil khusus supaya Nawa Yahya tadi, Yahya, Imam Yahya, Yahya Nawawi, supaya menghafal Quran. Sebelum umur 10 tahun anak tadi pun sudah hafal Quran. Imam Nawawi. Dibuatkan ayahnya ruang kecil, nak kau di sini ngapal Quran. Kau tak berjual, kau tak membeli, tidak berdagang, hanya ngapal Quran saja. Maka sebelum 10 tahun hafal Quranlah Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Allah meridainya rahimahullah. Sesudah 18 tahun umurnya, ditinggalkannya lah kampung Nawa tadi, kemudian pindahlah dia ke kota bernama Dimashq. Dal mim shin qaf, Dimashq. Orang barat payah menyebut Dimashq. Where are you come from? Damaskus. Payah dia menyebut Dimashq karena banyak lemak babi. Maka disebutnya where? Welcome to Damaskus. Kita pun ikut-ikutan pula Damaskus, padahal yang betulnya adalah Dimashq. Maka ada orang disebut Ad-Dimashqi.
Dari Nawa umur 18 tahun belajar ke Damaskus, ibu kota Suriah. Di Damaskus belajar dia kepada imam nomor satunya waktu itu, namanya Imam Abdurrahman Al-Fazari. Begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi? Bahwa anak-anak kita masukkan ke tempat khusus untuk belajar Quran dulu. Itu pokok pangkalnya. Setelah Quran disettingkan, disetupkan ke dalam otak kepala benaknya, setelah itu biarkan dia merantau jauh, jarak 80 sekian kilometer. Nak, terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi nanti saat hari petang kau tahu kemana tempat pulang, disitulah tempat kau bersarang. Pandai juga saya pantun kan? Nanti anak itu pun akan balik ke kampung halaman. Ibu, kalau anaknya sudah jauh merantau menuntut ilmu, kuatkan semangatmu nak. Kenapa ibu yang Ustaz sebut? Karena ibu tu yang selalu tak tahan berpisah sama anak, menangis bengkak biji matanya. Kenapa ibu menangis? 9 bulan 10 hari dia ku kandung Pak Ustaz, mengalir darahku dalam darahnya Pak Ustaz. Adapun lakiku itu modal flash disk saja dia itu Pak Ustaz. Kan pernah dia menangis anakku itu pergi. Aku yang membesarkannya Pak Ustaz, menitik darah, peluh air mata, meregang nyawa aku melahirkan dia Pak Ustaz. Waktu aku meregang nyawa di ruang ICU, lakiku asik update status. Maka kalau suamiku tak menangis, maka kuatkan semangat anak. Mengikut Imam Nawawi, dilepas oleh bunda ayahnya, merantau ke Damaskus, belajarlah ke sana. Dan selama belajar di sana luar biasa. Apa kata dia? Baqaitu sanataini, sanatun setahun, sanataini 2 tahun. Baqaitu sanataini la ada'u jambi alal ardi. Pernah 2 tahun aku tak pernah melekatkan belakangku ke atas kasur. Dia sendiri bercerita. Kalau bohong masuk neraka Imam Nawawi. Baqaitu sanataini, pernah 2 tahun. La ada'u jambi alal ardi, tak pernah kulekatkan belakang ni ke atas lantai kasur tempat tidur. Jadi bagaimana? Itu yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini dawat tinta zaman dulu, pena kan waktu itu main cocah, main colek. Pakai bulu ayam. Ini asal mengantuk dia. Idza ghalabanin naumu, naum tidur, kalau aku diserang kantuk, astanidu ala kutubi lahzatan, maka ku sandarkan keningku ke buku sesaat. Saking beratnya sudah tak telap lagi, maka ku sandarkan kepalaku ke buku sesaat. Selama 2 tahun. Jadi kalau hari ini orang jamaah bertanya, Ustadz istirahatnya kapan? Ustadz enggak tidur ya? La ilaha illallah. Ente belum baca Imam Nawawi. Imam Nawawi 2 tahun tak pernah menempelkan pundak ke tempat tidur. Asyik duduk menulis. Ustaz Somad asalkan lurus jok mobil. Dari Dumai dari Rokan Hulu, tidur. Ini balik. Nah jamaah, Ustaz harus banyak istirahat, harus banyak tidur. Tidur aja kerja. Imam Nawawi, kalau aku lelah, kata Imam Nawawi, kalau capek aku menulis, bukan pakai laptop, bukan copy paste, menulis. Kalau aku letih menulis, diletakkannya tinta pena itu, dia pun bersyair, membacakan syair-syair. Itulah kenapa dalam pengajian ada munsyid. Kalau di Mesir mengaji, di Makkah, di Madinah ada munsyid. Munsyid itu satu orang tukang nasyid. Kalau ngaji sama Habib Taufik, Habib Muhammad, Habib Umar bin Hafiz, Habib Taufik As-Saqqab, Habib Mahdi, Habib Fulan bin Fulan, itu pasti ada munsyid. Pas capek lelah, munsyid dulu. Munsyid itu nasyid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Istirahat sejenak. Itu munsyid datang. Istirahat sejenak, habis ini baru kita sambung. Jadi Ustaz dari tadi cerita aja, kapan kita kaji hadisnya? Nanti. Alam ini muqaddimah aja dulu. Kita lanjutkan tentang Imam Nawawi setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.